Talk is Fun tentunya masih bersama saya Tiffany Raitama. Apa kabar Anda di akhir pekan ini? Oke, karena bulan ini adalah bulannya pecinta bola, karena kita masuk ke Gempita Bola Dunia. Udah tahu kira-kira negara mana yang akan jadi jagoan Anda semua? Pasti semuanya udah punya jagoan ya. Kalau saya udah jelas dong ya. Tapi kalau kita ngomongin soal bola, nggak hanya Gempita Bola Dunia, tapi kita ngomongin bagaimana kompetisi atau industri ini juga bisa membawa banyak peluang cuan untuk mereka-mereka yang tertarik, salah satunya ketertarikan untuk mengoleksi jersey. Nah, tamu saya yang pertama adalah ini si paling bola banget, si paling jersey bola banget. Untuk Anda yang suka ngoleksi jersey gitu ya, atau warawiri ngeliat di IG gitu, orang ini sih pas banget karena koleksi jersinya katanya sih udah ada ratusan, bahkan hampir menyentuh 400 jersey dengan harga fantastis banget. Siapa dia? Kita intip profilnya berikut ini. Khusus Liga Calcio, Liga Italia, karena aku suka banget Liga Italia. Ini dari Parma, dari Milan, Sente. Musisi Ade Govinda ternyata memiliki hobi unik di luar dunia musik, yaitu mengoleksi jersey sepak bola. Gitaris sekaligus penulis lagu tersebut dikenal sebagai penggemar berat sepak bola dan kerap mengoleksi berbagai jersey klub maupun tim nasional dari berbagai era. Koleksi jersinya tidak hanya sekedar pakaian olahraga, tetapi juga memiliki nilai sentimental karena beberapa di antaranya merupakan jersey match worn, jersey edisi lama, hingga jersey yang pernah ditandatangani langsung oleh pemain idolanya. Ade mengaku bahwa kecintaannya terhadap sepak bola sudah tumbuh sejak lama. Hal itu membuatnya tidak hanya menikmati pertandingan, tetapi juga menjadikan jersey sebagai bagian dari memorabilia yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun dan tentunya bernilai fantastis. Ini bekas dipakai Claudio Lopez. Beberapa koleksinya juga pernah ia tampilkan dalam konten hiburan bersama rekan-rekan sesama publik figur. Kira-kira apa saja ya momen berkesan Ade Govinda selama mengoleksi jersey? Apa klub favoritnya dan sebanyak apa sih koleksinya? Kita tanya langsung yuk, hanya di Talk is Fun. Kalau kita ngomongin soal dunia sepak bola universal, nggak cuma ngomongin soal klub, negara, pemain gitu, tapi juga orang-orang yang punya keterlibatan dan punya merasa kedekatan dengan mengoleksi jersey ya. Ada satu musisi, kita kenalnya sebagai musisi, tapi ternyata di balik itu si gila bola, khususnya pengoleksi jersey. Ada Mas Ade Govinda. Mas Ade, apa kabar? Baik, Tiffany. Ini hanya berapa persen dari totalnya? Berapa? Total berapa punya jersey sekarang? Waduh, ada istri lagi. Oh, ada yang ada harta yang tidak dilaporkan ke istri soalnya. Jadi gini, kalau aku koleksinya itu sebenarnya memang suka banget sama Lazio. Ya, kelihatan. Cuman memang suka banget Liga Italia. Oh. Karena menurutku Liga Italia di era 94 sampai 2002 itu adalah era bola tertinggi di dunia. Yang mana itu menurut banyak orang juga tidak akan mungkin diulang. Okay. Kalau sekarang kan itu bilangnya apa? Golden moment yes, gitu ya? golden yeah. era sih. Karena kayak kalau sekarang kan Messi, Ronaldo itu terlalu menonjol. Nah, sedangkan dulu itu Messi, Ronaldo-nya ini banyak banget di era 94 sampai 2002. Jadi kenapa dibilang golden moment, kayak ada Zidane, ada Del Piero, ada Riquelme, ada Veron, ada Nesta, ada Batistuta, ada Vieri, banyak banget sih. Nggak cuman, bahkan nggak cuman 12 orang menurutku. Tapi ini belum menjawab berapa jersey-nya? Jersey. 100, 200, 300? Iya, 400. 400? 380 kayaknya. 380? Iya, kayaknya. Itu in total ya? Iya, Yang dipigurain, yang semuanya? Iya. Berapa? Tapi paling banyak Lazio. Lazio kayak 220 kayak. Dari mulai kapan? Pertama ngoleksi tuh? 2015 apa 14 ya? Oh iya? Jadi sebenarnya awalnya koleksi 10 tahun terakhir, Iya, iya. itu ada 400, berarti 1 tahun tuh dia beli berapa ya? Nggak gitu. Jadi awalnya itu ketika ya mungkin bahasanya udah punya duit sendiri lah ya. Iya. Nah terus kayak iya dulu kita suka jersey ini, jersey ini. Nah akhirnya mulai nyari dari yang toko lokal dulu di Jakarta, main jersey original bahasanya awalnya.
Itu semua kolektor jersey pasti gitu. Awalnya original atau replika bahasanya. Replika itu original ya. Terus akhirnya naik ke player issue. Player issue ini adalah jersey yang dibikin menyerupai yang dipakai pemain benar-benar di lapangan. Tapi tidak dipakai oleh pemainnya. Tapi kadang ada yang dijual, kadang ada namanya kitman. Kitman itu tuh kalau kita di sebuah tim pas mereka bertanding itu kitman tuh nyiapin bajunya. Satu pemain itu biasanya 4. Nah, itu ada yang diambil sama dia. Itu udah biasa di dunia industri bola tuh memang begitu. Jadi pemainnya tuh nggak aware. Nah, habis player issue baru ada match issue. Match issue yang aku bilang barusan. Jadi jersey yang sudah ada di stadion, tapi itu nggak diambil oleh pemainnya. Cuman di locker. Kalau yang diambil sama pemainnya jadilah match worn. Jadilah yang dipakai. Nah, itu udah kasta tertinggi. Jadi match worn, match issue, player issue, original. Ini worn. Ini worn semua. Ini worn semua. Ini match worn unwashed semua. Unwashed, Iya. Oke. Berarti ini yang dipakai sama pemainnya ya? Ini yang dipakai Pancaro, ini yang dipakai Mancini, ini yang dipakai BP Signori, ini legendnya Lazio juga. Ini yang Di atas ini ada lagi nih? Stankovic. Biasanya orang istilahnya dirty worn. Dirty worn aku ada tapi di figura, jadi nggak bisa dibawa. ini worn semua sih. Oke. Tapi ini nggak dipakai ya, ini bener-bener buat kepuasan hati. Nah, kepuasan hati itu apa sih yang didapat tuh apa sih, Mas Ade? Bingung sih. Sebenarnya Kan nggak dipakai nih, jadi Iya, kan iya. nggak di flexing, nggak dipamerin. kadang cuma dilihat-lihat doang. Cuma dilihat-lihat doang. Di foto. Enggak sih, tapi percayalah orang ngoleksi jersey itu adalah nilainya dari 2015 sampai sekarang nggak pernah turun. Bahkan di tahun tahun lalu berarti itu adalah kenaikan harga jersey tertinggi selama sejarah jersey. Oh iya? Iya. Tahun lalu itu paling gila. Sekarang mulai melandai lagi, tapi udah di harga yang sangat tinggi. Ya dibandingkan dengan 10-an tahun yang lalu ya. Emang tahun lalu kenaikan bisa berapa? Bisa 2-3 kali lipat. Oke. Nah, ini jersey yang 380-an ini only untuk for collection atau juga dijual? Kalau ada orang yang berani gila nawarnya sih ada yang dilepas. Berani gila tuh gimana? Ya, pokoknya yang dia berani 2 kali lipat atau sangat di atas standar harganya. Asli ya, berarti jersey itu investasi banget ya? Jersey itu paling gampang, kalau butuh uang hari ini paling gampang jersey yang dilepas. Dari segala barang yang aku punya. Dibanding gitar? Iya, sangat. Gitar nggak apa-apa dilepas atau jersey-nya? Gitar tuh orang kan masih mikir, masih ngeliat, kalau jersey enggak dia. Memang udah ada komunitasnya sih itu. Ada nggak satu jersey yang kayak nggak akan pernah mungkin gue jual? Ini mungkin, ini salah satunya. Kenapa? Ini nih. Lazio kan? Ini Lazio Stream. Ini tuh nggak pernah dipakai di match official. Jadi Lazio tahun 99 dia gini. Tahun 99 dia pakai sponsor Stream ini buat Coppa Italia. Tapi jersinya tadinya warna biru home. Ini ada biru. Nah, yang hitam ini dipakai ketika dia ke charity pertandingan charity di penjara, sebuah penjara di Roma. Nah, jadi pas yang datang waktu itu cuma 13 orang. Jadi kalau orang punya yang seperti ini, itu udah pasti match worn. Karena ini tidak ada pemain cadangan sekalipun. Ini Diego Simeone, tahu dong? Diego Simeone pelatih sekarang, ya kan? Nah, ini jersinya dia. Ini jadi kayaknya nggak mungkin ya? Ini kayaknya nggak mungkin. Karena ini pun even di Asia kayaknya cuma satu ini. Dan ini pasti kan nggak bakalan dipakai kan? Oh, nggak Karena bakal. Kan? Ini yang paling, kalau Ini tahun berapa dapetnya? Oh, paling susah dapetnya juga? Ini baru dapat tahun lalu. Oh, ini baru dapat tahun lalu? Iya, ini ngebujuknya 2 tahun kali, 3 tahun. Oh iya? Dari kolektor di Italia. Ini berarti semua dapetnya memang dari luar ya? Iya, dari luar semua. Dari Italia rata-rata. Dari Italia rata-rata. Karena- Jadi udah punya networking sendiri nih? Iya, betul sekali. Kurang lebih begitu. Oke. Berapa sih range buat jersey? Yang worn,
ini rata Anggap aja istrinya nggak dengar. udah tahu dia. Sekarang Oh, dia udah tahu. Oh, dia udah. Oh, tadinya nggak tahu. Dia tadinya sempat komplain kan. Ah. Kan aku tuh menimbun ini nih, Lazio Winners ini kasta tertinggi Lazio nih. Ah. Kayaknya di dunia paling banyak aku yang menimbun. Oh iya? Ya, aku bisa pastikan. Nah, Berat. sengaja karena ini paling dicari orang. Nah, dia tuh sempat ngomong, "Kamu tuh ngapain sih beli itu lagi karena tapi pas aku jual dengan harga aku tunjukin dia nih aku belinya segini, dibeli orang, dia akhirnya udah biarin aja kalau aku beli Lazio Winners. Karena ini. bisa buat beli tas juga pasti. Apapun. Paling Gitu lah. kayak paling bersejarah itu yang mana? Ini itu kalau juga. bersejarah ini. Oh, Karena oke. ini Santo tuh Lazio juara Piala Winners terakhir. tahun 98. oh 98. Jadi dulu ada namanya Piala Winners. Nah, juara terakhir itu Lazio. Sekarang kan ganti UEFA tuh. Nah, dan di masa ini tuh masa keemasannya Lazio, semua pemainnya tuh dream team. Nah, ini dipakai oleh Stankovic. Gitu. Dan ini waktu itu lawan Panionios di Athena kalau nggak salah. Dan dia ngegolin waktu itu. Ini juga susah banget dapetinnya. Iya, ini susah, apalagi long sleeve. Oh, oke. Jadi range itu berapa sih, Pak? Mas Ade, range-nya aja. Range Siapa ini tahu abis ini kita kalau abis gajian, oke juga tuh buat investasi, kita beli aja kali ya. Kalau range ini 2.500 ke 3.500 pounds. Tapi sebenarnya aku belinya tuh kadang nggak sampai segitu. Karena kadang orang kolektor pun kadang ada yang BU gitu-gitu. Oh. Jadi dia nawarin, tapi kadang mereka lepasnya benar-benar ke kolektor yang suka. Jadi mereka juga pikirin, tapi nggak apa-apa lebih murah, tapi ke tangan yang tepat daripada ke pedagang biasanya. Oke. Nah, ini tangan yang tepat berarti semua yang ngurusin jersey hampir 400 itu Mas Ade sendirian. Iyalah, Iyalah karena dia Harus. nggak boleh ada yang utak-atik sentuh di rumah. nggak boleh dilipet. Terus kadang lemarinya kadang dibuka sejam 2 jam. Itu setiap apa? Ya setiap Perawatan. pagi aku biasanya. Setiap pagi. Terus harus ada AC, walaupun nggak di ruangan itu ya gitu loh. Kadang harus dihidupin. Dia nggak boleh panas banget. Ini investasi anak ya berarti. Jadi kalau mau sekolah ntar satu lepas. Satu lepas. SD. Bener juga. Mulai kita investasi selain emas mungkin bisa beli jersey ya. Iya gitu. Oke, Lazio. Kenapa suka sama Lazio? Ya karena saat itu tuh banyak, aku suka, kalau negara aku suka banget Argentina. Oh, Nah, berarti tahun lalu. iya happy ya. banget, itu puncak tertinggi kebahagiaan hidup sampai nangis. Nah saat itu tuh Lazio tuh skuadnya mostly Argentina, kayak Almeida, kayak Veron, kayak Crespo. Makanya dibilang dulu Tenggonya Itali, kan tim Tenggo itu istilah untuk Argentina, tapi di Itali kayak gitu. Holy Grail jersey-nya? Ya masih ada yang pasti, ada satu lah kalau Lazio yang belum. Apa yang mana? Ya yang ini stream tapi yang dia ada format yang pas final itu dia beda. Nah itu aku belum punya. Nah itu pengen tapi mahal banget orang jual. Berapa? 5.000, 6.000 gila. Serius? 5.000, 6.000, berapa tuh? Bisa. Nggak usah dipikirin. Oke, kalau misalkan kita ngomongin soal bola, kalau klub tadi ada Lazio, gitu. Ya. Kita after the break kita masih akan kembali ngomongin soal mungkin pemain bola Ya, yang ya. bisa jadi inspirasi atau favoritnya dari Mas Ade. Tapi tetaplah bersama kami di Talk is Fun. Usai jeda kita masih akan kembali. 26-nya semua di tanda tangan. Pas dia masuk, dia kaget banget kalau ada orang ngefans itu sama dia, dan bahkan faktanya adalah Nesta minta jerseyku yang dia nggak punya. Serius. 2 biji. Kembali lagi di Talk is Fun, masih bersama saya Tiffany Raitama dan juga masih ada kolektor jersey termahal di Indonesia. Oke, Lazio klub favoritnya. Kalau Ya. pemain? Sebenarnya susah sih kalau pemain ya. Maksudnya tuh ada striker, ada back, ada playmaker. Cuman kalau ditanya salah satu favorit sih Nesta sih. Nesta. Nesta. Kenapa? Ya karena dia kapten Lazio saat itu, terus
ya orangnya tuh keren gitu ya, Itali banget kan, dan gilanya akhirnya di 2 tahun lalu aku tercapai main sama dia. Main Satu tuh apa tim. nih? Main bola? Iya, main bola pas dia ke Indonesia. Serius? Iya. Bahkan saat itu malah aku ngegolin. Jadi dia ngasih selamat. Itu gila banget. Dan di apa namanya? Di ruang ganti aku langsung tunjukin kan, gue segila ini sama lu gitu loh. Aku bawa jersey nih di mobil, aku bilang gitu kan. Boleh nggak tanda tangan? Terus dia bilang, kayaknya jangan di sini, nanti jadi rame sama yang semua sama yang lain kan. Karena dia nanya, kamu bawa jersey berapa? Aku bilang 26, gue bilang. 26. Yang nama dia semua ya, Iya, yang Nesta. serius? Emang segila itu Nesta kan. Terus akhirnya manajernya udah kamu, ya ini aku nggak pernah cerita di mana-mana nih. Akhirnya manajernya bilang, udah kamu nanti ke kamar hotel dia aja, tapi jangan ada yang tahu, dia bilang. Jadi nanti taruhlah lewat belakang, waktu itu di Fairmont. Akhirnya dari waktu itu stadionnya di Bekasi, akhirnya kita ke hotel. Kontekan sama manajernya, jadi aku lewat belakang. 26 ya? Iya, kita bawa. Serius? Kan semua fansnya Pakai di gantungan semua nih. Fansnya kan di lobi, kan gak enak kan. Jadi aku lewat belakang, si Nestanya lagi interview di kamar lain, jadi di kamar aku jembrengin semua 26 biji itu. Dan 26-nya semua di tanda tangan? Pas dia masuk, dia kaget banget kalau ada orang sengefans itu sama dia, dan bahkan faktanya adalah Nesta minta jerseyku yang dia nggak punya. Serius? 2 biji. Kasih langsung? Kasih, karena aku udah nyayur istilahnya kalau Iya, orang iya. itu. Karena harganya kan dia sign udah pasti berkali. Ini juga ada nih, ada signnya Nesta. Itu paling berkesan berarti ya? Iya, karena nggak expect dia ternyata, dia sampai bilang, gila lu punya semua musim ya. Bahkan gua aja ada yang nggak punya. Dia aja yang main, dia nggak bilang, koleksi semua aku ya? boleh minta ini nggak? Dalam hati sebenarnya berat sih. Oh ya udah boleh. Terus yang ini juga belum punya, ada. jadi 2 dia ambil. Itu nggak bayar ya? Nggak Langsung lah. kasih aja. Ya udah, habis itu aku masih inget banget malam jam 10-an aku posting kan. Itu lumayan rame lah orang, maksudnya wah tadi kok Nestanya ditungguin nggak ada, ternyata masa dia bisa ke kamar gitu-gitu. Ya nggak enak sebenarnya, tapi ya memang gue se-ngefans itu sih memang sama Nesta. Berarti sekarang masuk figura semua nih? Enggak, ya ada yang di figura, ada yang enggak. Tapi ya kalau udah dilegalisir tuh udah sah. Udah sah. Dan jersey yang aku pakai aku main sama dia itu dikasih ke aku, jadi match worn langsung dari dibuka dari dia. Keringet. Cium deh itu di rumah, harum-harum semerbaknya ya. Nggak mungkin dicuci soalnya kan. Tapi kalau Mas Ade itu tetap tipe yang koleksi jersey untuk memang dipakai, atau ini memang khusus dipakai, atau ini enggak? Kalau sekarang udah di tahap yang kolektor aja sih, yang dipakai. Jadi nggak dipakai? Yang original mah kan banyak juga Liga Italia yang lain aku sering pakai sih. Kayak Manggung aku kadang pakai gitu-gitu. Tapi kalau yang benar-benar mau beli kayaknya yang udah worn, yang harga miring gitu. Baru tertarik. Kalau selain itu udah nggak ada tempat. Takut diteriakin istri ya? Tapi kalau kita ngomongin soal bola sama musik, ada nggak kesamaan? Ya kalau buat aku ya pasti sama-sama passion. Susah sih. Bedanya belum jadi pemain bola gitu ya, jadi pemain musik. Jadi memang suka banget sama bola, dan gimana ya? Soal loyalitas gitu. Iya, cuman sebenarnya kalau buat bola ada satu hal yang aku belum kesampaian adalah nonton World Cup sih. Itu pengen langsung ya. Langsung. Misalnya di mana, terlebih kayak 2022 kemarin Argentina juara kan. Oh iya. Itu gila banget sih. Makanya itu jadi puncak kebahagiaan tertinggi ya. Salah satu yang. Berarti tahun ini Argentina lagi? Mudah-mudahan. Oke, kalau Argentina punya award-nya? Satu. Batistuta. 1. Iya. Itu kapan dapat itu? Oh itu udah lama tuh, 2020, kalau 2021. Harga paling fantastis, range-nya berapa yang pernah ditawar? Ditawar berarti ya? Iya. Ditawar belum tentu dilepas, karena nunggu lebih tinggi lagi. Ditawar Veron sih paling tinggi.
Veron. Jadi aku punya Veron itu match worn. Ada COA itu Certificate of Authentic. Oh, oke. Nah, pas Veron kesini kebetulan aku juga main sama dia. Alhamdulillah. Jadi aku bawa jersey itu, jadi COA dan jersinya di sign lagi, jadi double legalisir. Oh. Jadi udah ada COA jadi yang sertifikatnya sama Veronnya di lagi. sign. Nah, itu yang pernah paling tinggi, ya 100 lebih, tapi nggak aku lepas ya. Itu tahun berapa ditawarin 100 berapa? Itu 2024 apa ya, 2023 ya, lupa aku. Oke. Kita tunggu sampai 200 ya. Oke. Baru lepas ya. Mas Ade, makasih banget udah hadir di Talkies Fun kali ini. Ya inspiratif, jadi akhirnya tahu, oke, jersey ada tipe-tipenya. Seru ya? Katakan seru sih. Ngelihat harganya sih wow, tapi kalau beli kayaknya enggak ya kayaknya. Makasih Mas Ade sekali lagi, dan usai jeda Talkies Fun masih akan kembali. Kita masih ngomongin si paling bola dengan tamu saya. Siapa dia? Tetaplah bersama kami. Thank you, Mas. Ya, thank you. Konsisten juga nggak sama negara jagoannya? Nah, enggak sih sebenarnya. Kalau kalau negara ini jawa dia biasanya ada. Arsenal Inggris kan. Iya. Nah, di era aku suka Arsenal, sebenarnya yang warna yang kental itu Prancis justru. Makanya aku suka Prancis. Berarti Prancis ya? Prancis. Let us welcome the national team of Indonesia. Dunia media olahraga Indonesia memiliki banyak nama yang berkontribusi dalam menghadirkan analisis dan semakin menghidupkan hiburan sepak bola yang informatif. Salah satunya adalah Jerry Arvino, seorang sportcaster, podcaster, sekaligus penyiar yang dikenal luas di berbagai platform media sosial. Goal for Indonesia by player number 10. Jerry Arvino dikenal sebagai salah satu figur yang aktif membawakan analisis pertandingan sepak bola, mulai dari kompetisi Eropa seperti Premier League, Liga Champions, hingga kompetisi domestik Indonesia. Ia kerap tampil sebagai komentator dan pundit dalam berbagai program siaran olahraga di televisi maupun platform digital. Jerry Arvino pun kini menjadi salah satu sportcaster yang cukup dikenal di Indonesia, terutama di kalangan pecinta sepak bola. Bagaimana analisis Jerry soal Gempita Bola Dunia 2026 dan siapa sih negara jagoannya? Kita ngobrol langsung yuk sama Jerry di Talk is Fun. Kalau kita ngomongin soal si paling bola, emang bener ya orang ini si paling bola? Bener gak sih, Jer? Ya paling nggak sih timnya habis juara ya. Siapa Itu boleh? paling nggak. Arsenal. Gila. Kemarin kan setelah menunggu 22 tahun ya Wah. penantian setia para fans Arsenal akhirnya tercapai. Kebetulan dapat kesempatan juga ke sana, jadi seneng banget, lagi happy banget lah. Ini suara suami gue juga. Nah itu, tenang aja Van. Suami-suami ya, cowok-cowok fans Arsenal itu udah pasti setia. 22 tahun menunggu ya kan, terbiasa dimainkan harapan, Iya. tetap bisa stay. Akan Itu ada udah waktunya mentalnya. kemenangan itu tiba ya. Iya, nothing can hurt me anymore. Oke, kita ngomongin soal bola, Jer. Jadi kapan suka bola? Dari SD. Oh, dari SD. Bahkan sekarang sekarang kan kerjaannya kayak sportcaster gitu kan. Iya, Itu tuh emang karena suka bola dari kecil. Terus kayak pengen deh jadi itu gitu, nonton TV pengen jadi kayak gitu. Dapet deh. Kebetulan gitu. Tapi apa yang pertama bikin tertarik waktu dulu tuh ya bukan sekedar cuman main bola sama temen ya gitu, tapi apa? Sebenarnya tadinya kan anak basket. Gila, Abas Beneran. nih Abas. Anak basket, karena kan SMA gitu ya, Ya. SMP SMA tuh emang main gitu sampai yang apa sih dulu tuh kayak Porda something Iya. gitu lah, mau kayak gitu emang main, terus ya postur juga gitu. Bahkan masih merasa bola itu kayak ngapain ya, kayak dulu ya mikirnya ya, satu bola 22 orang gitu kan, Lapangannya kayaknya gede capek banget. gede gitu. Basket lebih cepet lah, transisinya cepet, banyak skornya gitu. Cuma suatu hari di majalah basket yang aku punya itu ada kayak halaman tentang pesta bola Eropa gitu waktu itu. Terus ya udah oke. habis itu baca ngikutin, kok seru banget ya gitu. Udah akhirnya suka akhirnya. Pertama kali apa yang bikin suka, klubnya, negaranya, Eh, atau pemainnya? Iya kayak seru gitu karena itu kan ada match report. Terus kayak
aku tuh emang suka data gitu loh, statistik atau kayak trivia kan suka ada trivia gitu kan, kayak fakta unik gitu-gitu. Nah itu tuh ada banyak di situ. Jadi dia dibahas di halaman tengah doang gitu loh. Terus dibahas, akhirnya suka, terus akhirnya mulai ngikutin gitu. Cuma masih bingung aja sebenarnya siapa yang suka. Kayak dulu pas kecil, ini jago nih misalnya. Dulu tuh sempat suka Inzaghi, Filippo Inzaghi di Itali. Oh Itali Juve kayak gitu. Tapi masih belum fix banget timnya. Jadi sempet Juve, terus aku nyari namanya bocah ya. Siapa ya yang ulang tahunnya sama kayak aku gitu. Serius? Ada? Akhirnya Rivaldo ada. Oh, oke. Orang Brazil, dia dulu Barcelona. Jadi sempat ngikutin Barcelona juga. Oh. Tapi kan Juve tuh dulu ada kasus gitulah di Itali. Namanya Calciopoli, terus kayak kan namanya bocah kan sosok idealis, kayak ini gak sesuai value gue gitu. Terus kayak gak mau. Nah kalau Barcelona, Arsenal kan mengerucut nih jadinya. Karena kalau Arsenal tuh dulu karena semua pemainnya bisa cetak gol. Oh. Nah bocah kan kayak seru, backnya golin, terus kayak mainnya atraktif gitu. Cuma seiring makin gede, kayak nggak bisa dukung dua tim. Kalau di tongkrongan aku ya, kayaknya curang lo gitu. Lo harus pilih satu dong sebagai identitas gitu loh. Harus ada yang loyalis iya. banget gitu. Nah aku tuh kan nggak suka yang paling populer. Oh justru? Iya kalau aku sukanya, pengennya tuh nggak mau yang paling populer. Kalau dulu pas ya sampai sekarang sih. Kayak Maksudnya yang mainstream gitu? Iya kayak misalnya geng superhero nih, ya misalnya geng superhero Marvel gitu yang paling populer siapa aku pasti misalnya orang suka Iron Man, aku Spider-Man gitu. Atau misalnya geng AADC deh. Orang kan cinta, aku Alia. Oh. Gitu kayak pinter, agak low profile gitu. Oh jadi ada. Maksudnya kayak gitulah. Jadi ada kayak perspektif sendiri iya, ya. Nah pas Barcelona Arsenal, dulu kan Barcelona jago banget. Kayak sempet 6 piala, terus kayak pas eranya Messi, Pep, Xavi itu kayak gila banget gitu. Kayaknya menantang di suka Arsenal. Kayaknya aku fokusnya di Arsenal gitu. Sampai sekarang. Menantang sekali ternyata. Sampai berapa lama baru nggak pernah menang lagi gitu ternyata. Gitu, tapi udah terlanjur memilih dan udah terlanjur ya maksudnya ya udah komit gitu. Udah Tapi setia dan komit sih udah aman aja. ini hype-nya lagi gempita bola dunia, Yes. ya kan? Kayak semua orang pasti kan fokusnya ke sana. Iya. Konsisten juga nggak sama negara jagoannya? Nah, enggak sih sebenarnya. Oh, Kalau kalau negara ini jawa dia biasanya ya. Arsenal Inggris kan. Iya. Nah, di era aku suka Arsenal, sebenarnya yang warna yang kental itu Prancis justru. Makanya aku suka Prancis. Jadi kayak waktu di era-era itu yang aku bilang aku awal suka itu kayak pelatihnya itu Prancis, Arsene Wenger. Terus saya kira kayak Thierry Henry, ada Will Tort, kaptennya Patrick Vieira, kapten aja orang Prancis gitu. Jadi dulu dibilangnya French Connection. Jadi kayak emang banyak orang Prancis. Nah, sebelum era Prancis itu, Arsenal tuh ada era Belanda. Oh. Ada Dennis Bergkamp, ada Van Bronckhorst, ada Overmars gitu. Jadi sebenarnya kalau ngelihat fans Arsenal di era itu, kamu tuh bisa lihat ini umurnya seberapa nih gitu. Jadi ada patokannya di iya, situ ya? karena si Pak Vincent nih, Vincent Rompis, dia kan Belanda tuh, Arsenal juga kan, Coach Justin, ada siapa ya, Eddie Brocoli gitu. Nah itu pasti Belanda, karena eranya sukanya sebelum aku. Itu kelihatan range kentalnya umurnya. Belanda, betul, kentalnya Belanda gitu. Nah kalau era aku tuh kentalnya Prancis, kayak yang aku mungkin ada presenter juga namanya Aldi Bawazir yang sempat di DPI juga, nah itu Prancis juga tuh, karena kan Arsenal terus di era itu Prancis pasti otomatis suka. Berarti Gitu. sekarang jagoannya Kalau negara sekarang, kalau aku Prancis ya. Prancis ya. Sukanya Prancis ya. Dulu tuh Karena Prancis Ongri kan. Zidane bukan sih? Iya betul Iya. Zidane. Kalau yang sekarang mungkin Inggris ya mungkin ya. Maksudnya orang-orang yang suka yang baru sekarang, maksudnya yang baru suka bola gitu bisa. Tapi jadi. pernah datang nonton langsung nggak? Apa itu? Gempita bola dunia gitu langsung. Gempita bola belum lagi. Saking Masih nunggu diajak Masih sebuah brand. masih ingat nggak momen pertama mungkin paling berkesan tuh yang mana? Tahun berapa? Oke, Atau yang berkesan pertama pasti kali nonton? kalau pertama nonton aku kan suka bolanya itu transisi dari basket ke bola itu ya. Itu tuh 2000 ya. Pesta bola Eropa 2000. Jadi pesta bola dunianya 2002. Yang pas Ronaldo kuncung rambutnya tuh pernah Iya, 2-0 ngalahin Jerman. Nah, itu tuh yang ada di core memori aku lah waktu masih SD gitu. Itu yang inget banget, dan di era itu kan Inggris kalah mulu adu penalti gitu. Bagi aku Inggris nggak jago aja sih. Kalau Perancis kan jago gitu. Masih di era itu sempat juara 2006 final lagi. Gitu. Jadi namanya bocah kan pasti suka yang jago juga kan, yang bisa dibenterin ke temennya. Cuma yang berkesan buat aku sih sebenarnya 2 episode terakhir sih. Karena 2018 tuh Prancis kan juara. Maksudnya kayak aku tuh nunggu Arsenal kan gak juara-juara ya baru tahun ini kan. Jadi aku nggak pernah punya tim bola aku yang juara gitu.
dari aku awal suka bola loh. Maksudnya, Jadi belum pernah ada yang Iya kan Barcelona, aku sempat suka Barcelona juara mulu kan. Tapi maksudnya beda lah rasanya dibanding udah nunggu lama gitu. Nah Prancis itu baru juara lagi di 2018 setelah 98. Itu 98 bahkan aku belum suka bola, tapi aku tahu mereka jago gitu loh. Tapi aku nunggu berarti berapa 20 tahun sampai akhirnya juara 2018. Kalau Arsenal kan nunggu 22 tahun, ini 20 tahun nih. Jadi pas juara tuh happy banget, oh ini ya rasi tim juara gitu. Walaupun memang itu kan apa ya, keterikatan sama orang-orang tuh nggak segitunya dibanding klub kan. Iya. Karena kan klub tuh day by day, year by year kan. Kalau negara ya paling hype, paling kan sebulan biasanya. Terus hype seminggu 2 minggu udah aja, udah selesai, gitu. Jadi nggak terlalu gimana gitu loh. Tapi itu berkesan. Nah 2022 kebetulan aku bawain pertandingannya. Maksudnya aku siaran gitu. Jadi kayak itu sangat melekat aja, aku seneng banget. berarti Prancis ya? Prancis. Oke, yakin Prancis tahun ini? Semoga ya, kalau nggak, biasa kalau tim, sekarang kan skuadnya mewah. Kalau skuadnya mewah itu kadang nabrak ego orang. Masalahnya itu, aku kalau mereka bisa mengontrol ego, aku rasa bisa sih. Kalau Argentina gimana? Apakah tahun ini bisa mengulang kembali? Pasti ada orang yang jagoin lah kalau suka Messi Iya. atau kayak juara bertahan pasti dijagoin. Cuma aku merasa 2022 Argentina juara karena semua orang mau Messi juara. Kayak pemain lain pun kayak ada namanya dulu Rodrigo de Paul, dia kayak gue mau jadi tukang pukul deh, lu gangguin Messi gue sikat lu gitu. Nah kalau sekarang kayaknya rasa laparnya udah nggak segitunya karena ya udah juara ngapain lagi gitu, maksudnya udah you're the GOAT gitu, udah beres nih, bola udah beres, kecuali Ronaldo juara. Kalau Portugal juara kan wah seimbang lagi, tapi kalau enggak kan orang ya udah Messi nih sekarang gitu kan. Jadi rasa laparnya berkurang. Dan sebenarnya secara historis kalau kita mau main data, cuma ada 2 negara, yaitu Italia di tahun 1934 lalu 38 dan Brazil tahun 1958 dan 62 yang bisa back to back. Sisanya nggak ada. Nah kalau Brazil 58 ke 62 ada Pele yang sensasional banget waktu itu kan. Bahkan ngalahin tuan rumah, kalau nggak salah tuan rumah Swedia deh. Itu ya emang rada beda, emang Brazil tuh over the top lah waktu itu. Kalau 34-38 pas Itali back to back juara, tanpa mengecilkan Itali, di era itu tuh kental Benito Mussolini-nya. Kalau secara history ya. Kan kalau Spanyol ada Jenderal Franco, Italia ada Mussolini, diktator itu loh dulu gitu. Jadi ada pengaruh politik lah. Jadi sebenarnya belum tentu di lapangannya kuat gitu. Jadi emang sesusah itu fun buat back to back juara sih menurut aku. Oke, ya kita lihat aja ya. Bahkan lebih ke Spanyol mungkin. Spanyol ya? Spanyol sih tetap jadi unggulan menurut aku. Oke, ngomongin soal tuan rumah juga, tahun ini US ya kan, Amerika Serikat. Gimana ngelihat performa Amerika Serikat yang kayaknya mulai agak serius untuk bangun sepak bola mereka gitu. Iya. Any chance? Iya. Ini kan negara serius ya, membangun ekonomi juga. Iya. Dan lain sebagainya. Nggak ke situ ya, nggak ke situ. Oke, kita kalau bola ya. Bola tuh mereka dilatih sama namanya Mauricio Pochettino. Dia sempat di Spurs juga, sempat di PSG juga. Jadi ini pelatih punya CV lah. Cuma mau gimana pun namanya tim bola gitu, itu kan butuh juga pemainnya kayak gimana, harmonisasi skuadnya gitu. Dan US sebenarnya nggak ada history bagus di bola ya. Mungkin kan dia di basket, American football gitu. Jadi nggak tahu sebenarnya kayak gimana. Apalagi sebenarnya kalau dilihat dari misalnya, kalau tuan rumah kan lolos langsung kan, nggak ada kualifikasi. Jadi patokannya tuh friendly pasti. Di Maret mereka sempat back to back kalah juga. Termasuk kalah sama Belgia 5-2 gitu. Walaupun bukan jadi patokan kalau untuk melihat dari hasil friendly gitu. Cuma kayaknya memang untuk bersaing rada susah tuh. Walaupun memang kalau kita lihat, biasanya kan kalau tuan rumah Piala Dunia tuh kayak ada aja gitu kejutannya. Kecuali Qatar ya. Qatar ya udah susah lah itu. Tapi selain itu, biasanya tuh ada aja kejutan gitu. Korea, Jepang, bahkan Korea kan sempat nyampe semifinal gitu. Iya, kalau nggak salah ya edisi pertama 104 match ya kalau nggak salah. Yes, 104 pertandingan negara, di karena jumlahnya ditambah. 48 negara. Nah ini apakah good point, good side gitu, atau justru ini akan berpengaruh sama kualitas? Tapi jangan dijawab dulu, kita akan jeda dulu ya, Jar ya. Kita akan kembali di Talk is Fun sesaat lagi. Kalau kita mau punya target lolos pesta bola dunia, berarti kan kita mesti step by step dari yang regional sebelum-sebelumnya dong. Iya. Misalnya kita tampil bagus di turnamen Asia, terus kita jadi juara di Asia Tenggara, kan gitu. Itu aja ini kita belum loh. Iya.
tahun ini di Amerika, Meksiko, Kanada. Tanggal 12 Juni nanti mulainya ya. Oh tahu dong, Amerika, Kanada, sama Meksiko kan? Di 3 negara, di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Di 3 negara, di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kalau untuk diselenggarakannya itu ada 3 negara ya Mas ya. Yang pertama Amerika, Kanada, sama Meksiko. Favorit mungkin untuk set ini saya ke Portugal ya. Portugal. Terus kira-kira prediksi siapa yang juara? Juaranya mungkin di final Portugal lawan Prancis lagi, Prancis ketemu di final lagi. Kenapa itu? Kenapa memilih tim Portugal? Portugal ya, mungkin Piala Dunia sebelumnya Messi ya, tahun ini saatnya Ronaldo lah. Biar sama mereka, biar nggak ada perbandingan antara mereka lagi. Oh, dari dulu tim favoritku cuma satu, Prancis. Iya dong. Yang juara nih kita siapa nih? Prancis dong pastinya, masih ada Mbappe kan di sana. Oke, kenapa Iya. Mbak? Mbappe tuh dari dulu dia memang bagus mainnya ya, selain sekarang dia jadi kapten, dia juga sudah pernah dapat golden kan, untuk golden sepatu kan, ya kan. Itu aja sih Mas, jadi aku tetap jago Prancis. Untuk tahun ini saya masih memfavoritkan tim Argentina ya, karena masih dipegang Lionel Messi. Tapi untuk tahun ini saya berharap negara dari Asia bisa menunjukkan kelasnya untuk Piala Dunia tahun ini, Jepang gitu. Terus kira-kira prediksi siapa? Saya berharap final ulangan tahun kemarin, Prancis Argentina lagi. Kenapa Pak? Enggak, kayak sekuat kedua negara ini masih cukup solid untuk tahun ini. Pastinya Brazil dong. Terus untuk prediksi juara siapa nih? Brazil juga. Karena Brazil kita tahu sendiri kayak kalau kita bicara sepak bola Brazil. Meskipun tahun lalu Argentina, tapi tahun ini aku pastiin Brazil bakalan menang sih. Kalau untuk favorit sih dari tahun ke tahun kita masih setia sama Prancis. Kira-kira prediksi juara? Kalau prediksi juara tuh sedikit apa ya? Saya sedikit optimis sih ke Prancis ya. Karena banyak pemain baru juga gitu. Terus mungkin dari segi taktiknya, dari cara main mereka gitu. Yes, masih di Talk is Fun, masih bersama Jadel Dinasti Paling Bola. Gue juga jadi ikutan nih Paling Bola. Ini bagus banget sih. Minjem. Away Jerman. Iya, punya Bagus banget. suami. Bagus banget. Kayak gombrongan. Sebenarnya ada orang udah beli jersey Itali cuma nggak lolos ternyata. Iya. Jadi diskon deh. Jersinya. Kasihan baru rilis dia. Oke, di setiap penyelenggaraan Gemitar Bola Dunia itu kan selalu ada efek kejutnya. Nah, tahun ini mungkin edisi pertama tadi aku bilang 104 match ya, atau pertandingan 48 negara. Ini justru jadi menarik karena kompetitif gitu ya, secara match, secara pertandingan, atau justru sebaliknya? Nah itu, ini sebenarnya menarik ya, karena sebenarnya untuk pemirsa gitu tontonan makin banyak, untuk yang siaran juga makin banyak, gitu. Untuk kru juga makin pusing gitu, untuk pemain juga pasti makin capek sebenarnya, karena ya pertandingan banyak itu satu hal. Satu hal lainnya adalah negara yang beda. Jadi 3 negara beda. Ini baru pernah terjadi, sebelumnya Korea Jepang, which nempel banget gitu. Ya ini juga nempel, tapi kan sebenarnya kalau Amerika kayak ke Meksiko ya agak jauh, apalagi sebenarnya kan Amerika luas banget gitu. Kalau kita mikir bukan cuma jarak tapi juga cuaca. Misalnya anggap kita di Vancouver tandingnya di Kanada, abis itu ke Mexico City, itu udah beda banget secara cuaca kan. Maksudnya satu Vancouver bahkan deket arah-arah Alaska gitu, sama Mexico City yang panas. Terus kalau misalnya anggaplah misalnya Vancouver ke Miami deh. Miami kan di east ya, Vancouver di atas gitu. Itu kalau nggak salah ya, sekitar 4.500 km. Kalau biar lebih relevan lagi nih pemirsa Talk is Fun, kayak Jakarta Tokyo kira-kira. Misalnya gitu. Jadi itu cuma buat game 1 ke game 2 gitu. Jadi itu secara kan, fisik tuh ya maksudnya draining itu banget ya? pasti mereka lelah sekali gitu, karena kan emang luas banget. Amerika aja lebar banget kan. Ini Kanada bisa ke Meksiko loh gitu. Misalnya di grupnya dapat di Kanada, terus next game-nya di Meksiko. Walaupun udah jeda berapa hari, tapi itu akan bikin pemain capek sih, physically and mentally. Itu kalau dari negara-negaranya ya. Kalau dari pemainnya, kira-kira menurut Jerry pemain muda yang punya potensi jadi bintang tahun ini? Iya, udah pasti sih sebenarnya orang pasti nyebut Lamine Yamal ya. Spanyol di Barcelona bagus, di Euro gila.
gitu kan, Lamine Yamal. Endrick juga bagus di Brazil, apalagi Brazil sekarang nih di kesempatan ini ya, episode ini, Brazil tuh nggak kayak biasa-biasanya. Yang dulu sempat punya kayak Ronaldo, Ronaldinho, Kakak, itu kayak semuanya tuh all star gitu. Nah sekarang tuh rada beda nih Brazil nih. Bahkan superstar mereka aja kayak Neymar itu kan dibawa tuh menurut aku ya, karena tuntutan publik. Bukan karena kebutuhan tim kalau menurut aku. Jadi Ancelotti membawa dia kayaknya karena, aduh kalau gua nggak bawa Neymar, kalau gagal gue disalahin double nih, gagal dan nggak bawa Neymar. Tapi kalau gue bawa Neymar, kalaupun Brazil gagal paling nggak Neymar dibawa gitu. Tapi itu langsung cedera kemarin. Nah yang lainnya tuh pemain-pemain yang bagus banget sebenarnya, cuma mungkin nggak superstar itu gitu. Kalau dulu kan legend semua tuh. Kalau sekarang mungkin Matheus Cunha, Rafinha gitu yang, atau main Arsenal tuh ada Gabriel gitu di belakang. Tapi maksudnya bukan yang kayak levelnya misalnya Ronaldinho, levelnya Neymar gitu secara ini ya. Tapi mereka punya Endrick, pemain muda gitu. Di Madrid mungkin nggak terlalu bersinar tapi pasti pinjemin ke Lyon bagus. Terus ada juga pemain-pemain muda banyak sih sebenarnya ya di negara-negara lain juga yang bisa sebenarnya mencuri perhatian gitu. Cukup banyak potensi bintang besar lah ya untuk lahir di tahun ini ya. Iya di Inggris juga di mana ada banyak sih sebenarnya. Oke, kalau ngelihat ya biasanya kan pasti akan nanya kira-kira nanti finalnya siapa ketemu siapa. Finalnya paling ideal menurut Jerry. Sebenarnya ini pertanyaannya harus ditanya ideal buat siapa. Karena kalau ideal buat warga Portugal pasti Ronaldo juara dong gitu kan. Kalau ideal buat tadi ngobrol sama Diover ya. Saja. Oh, Diover ngobrol kan ideal buat profesor yang merancang atau melakukan riset itu. Katanya tadi ya, apa? Portugal Belanda misalnya. kan. Itu kan buat dia idealnya gitu. Kalau favoritisme. Karena aku Prancis nih, aku akan seneng kalau sebenarnya lawan negara yang ya ada pemain Arsenal lah. Karena aku suka Arsenal kan. Misalnya Inggris ada Declan Rice, ada Bukayo Saka misalnya. Atau Spanyol tuh ada ya pelatihnya Spanyol kan, Arteta, ada Merino, ada Zubimendi gitu, ada Mosquera. Jadi akan seneng aja sih pemain Arsenal juara gitu. Jadi kayak dia ini seneng ya gitu ya. Prancis juga ada. Kalau Prancis emang aku suka. Cuma secara realistis sebenarnya unggulan di manapun ya, misal di odds dimanapun gitu, favorit itu sebenarnya masih berkisar 4 negara. Prancis pasti, sebenarnya Argentina masih masuk defending champion walaupun historinya jelek. Argentina. Terus Spanyol pasti, karena habis juara Eropa. Sebenarnya sama Portugal. Oke. Karena Portugal tuh stack banget gitu loh. Sebenarnya si squadnya Bruno lagi bagus. Kemarin PSG ada Jones, Vitinha itu Portugal gitu kan. Iya. Kayak aku rasa 4 itu ya, ada lagi nggak ya? Brazil tuh nggak segitu. Brazil sama Jerman tuh sebenarnya nggak terlalu diunggulkan segitunya sih. Inggris mungkin ya, mungkin kalau masukin 5 mungkin Inggris masih. Kalau menurut aku tuh Inggris kayak banyak yang jagoin karena fansnya banyak sih. Tapi ada potensi juga karena kita tahu di gelaran berapa edisi sebelumnya itu kan ganjel banget nih, sempat masuk 2 kali final Piala Eropa, masuk semifinal. Ini kayaknya dikit lagi deh. Bisa lah ya. They need something to get over the line aja sih. Harus ada push factornya Jadi ya. aku nggak pernah ngebuang Inggris dari unggulan gitu. Tetap aja aku rasa 5 negara itu, bahkan kalau aku kerucutin lagi malah misalnya harus 4, yang aku buang malah Argentina. Aku rasa Spanyol, Prancis, Portugal, Inggris kuat banget sih. Kita harus realistis dan juga optimistis. Oke. Nah, kalau ngomongin optimistis, Indonesia. Oke. Ya kemarin kita belum beruntung. Yes. Tapi kan sekarang kita menatap ke depan nih orang-orang ya, saudara-saudara 2030 berarti kan. Nah, gimana aja? Peluang pasti ada ya, namanya maksudnya kita lagi evaluasi dari kemarin ya. Aku kan ngomongin trajektori kan, maksudnya trajektori itu terus naik di negara Asia, di negara Afrika gitu. Apalagi sebenarnya kan dengan bertambahnya peserta jadi 48, itu kan memperbesar peluang negara-negara yang belum pernah main gitu. Negara-negara non unggulan lah iya, ya. maksudnya kalau kayak kita di gelaran kali ini kita bisa lihat Jordan, kita bisa lihat Uzbek, kita bisa lihat Curaçao, mantan negara yang dilatih Patrick Kluivert itu lolos akhirnya. Kenapa kok senyumnya gitu? Kan? Maksudnya kok nggak ada dia lolos nih gitu. Terus Cape Verde gitu, ini kan negara-negara yang maksudnya bahkan mungkin ya kayak Cape Verde gitu, Curaçao sebelum tanding lawan Indonesia ya misalnya di pertandingan friendly banyak yang apaan tuh gitu loh, negara apa mana ini tuh? gitu kan. Nah jadi mereka aja punya kesempatan di situ gitu. Jadi peluangnya justru jelas makin besar.
toh ya kita udah dikit lagi gitu kan. Asal apa? Asal ya pastilah, maksudnya pembinaannya bagus, liganya bagus. Dan menurut aku tuh bukan cuma, kan orang banyak ngomong soal pembinaan, orang banyak ngomong soal apa ya, kompetisi liganya, atau kayak ya kita bisa bilang misalnya diasporanya, atau apa, coaching staff, support dari misalnya federasi lah, atau negara, atau apapun itu gitu. Cuma aku juga bisa bilang, yang dibutuhkan juga adalah soal winning mentality, gitu. Jadi ini yang orang nggak banyak bahas juga. Jadi maksudnya kita emang perlu step by step juga gitu. Kalau kita mau punya target lolos pesta bola dunia, berarti kan kita mesti step by step dari yang regional sebelum-sebelumnya dong. Misalnya kita tampil bagus di turnamen Asia, terus kita jadi juara di Asia Tenggara, kan gitu. Itu aja ini kita belum loh, gitu. Jadi kita nggak bisa nge-skip langsung ke sana atau kita berharap ke sana. By proses intinya. Benar, kan? kalau kamu tadi ngomong kacamata optimis jelas bisa, tapi kalau realistisnya aku rasa memang harus step by step nih. Kayak jadi juara dulu deh di Asia Tenggara gitu kan. Baru kita ngomongin soal Asia. Baru kita ngomongin jadi perwakilan Asia di kompetisi dunia gitu sih. Jadi ada stage levelnya karena ya. Kan, maksudnya mau gimana pun kayak if you can win something, ini abis juara jadi ngomong gini. Maksudnya if you can achieve or win something, kayak your mentality will be different, gitu. Kayak udah nggak pressure, karena gini, misalnya kalau Indonesia nih di Asia Tenggara kan sering kalah di final, misalnya runner up ya, sama kan, maksudnya tim aku tuh Arsenal tuh suka runner up gitu loh di 3 tahun terakhir gitu. Jadi ada rasa pressure gitu loh, rasa takut. Duh kalau aku kepleset di sini, aku nggak juara lagi, abis lagi dong. Ada rasa trauma gitu loh, bukan cuma main tapi bagi fans. Untuk berharap, aduh jangan dulu kali ya gitu loh, ada rasa gitu tuh Van tuh. Nah tapi ketika when you get over the line gitu, udah berhasil akhirnya, nah kan jadi apa ya, punya gelar, gue pernah juara nih. Gue tahu rasanya juara, gue tahu gitu. Nah dengan punya itu, aku rasa para pemain Indonesia, fans kita ya, supporter Indonesia, itu udah punya mental itu tuh, sehingga akan membuat menatap game itu ya gue menang. Bukan kayak gue bisa menang gak ya, karena gue belum pernah menang nih, tapi gue bisa main dengan percaya diri lebih sih menurut aku. It sounds cliche, cliche banget. Iya kan? Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda, sama seperti Arsenal 22 tahun. Betul itu. Bisa Indonesia 2030 kita Betul, yakin orang juga. beda. Aku juga vibes-nya beda banget soalnya nih, kayak dulu kan kayak lu kok nggak sombong sih peringkat 1 terus, nggak biasa kepleset. Tapi kalau sekarang kan we're the champion of England gitu. Kita lihat apakah jagoannya Prancis Iya. tahun ini bisa jadi juara atau paling nggak masuk final. Yes, atau dari amin. 4 negara tadi. Yes. Yes. Atau ada pemain Arsenal juara sih, I'm so happy. Thank you for coming, Jar. Yes. Sekali lagi sukses ya. Terima kasih untuk udah ngundang ya kita lihat aja nanti ujungnya seperti Jadi apa. Tiffany ikutan Jerman apa karena pakai doang? Pakai doang, minjem. Jadi kamu belum ada tertarik apa gitu? Siapa negara kira-kira? Karena saya hormat sama suami, saya Jerman. Oh Jerman. dia jadi emang dia Jerman. Bukan karena jersinya suka doang. Tadinya sebenarnya katanya Itali, cuma Oh, kan karena nggak oke. masuk ya udahlah ya kita Oke. pakai yang beli yang ini aja. Yang jersinya bagus aja ya. Jersinya bagus aja. Thank you, Ya, Jar, terima sekali kasih, lagi. Tiffany. Terima kasih. Oke, itu dia Jerry Arvino untuk Talkispan kali ini. Kita akan. Dan kini kita saatnya simak Hot Topics pekan ini dari CNN Indonesia.com. Untuk Anda yang suka dengan Masha and the Bear, saya punya rekomendasi, ada kartun lainnya yang serupa dengan Masha and the Bear. Jadi ada Masha and the Bear yang adalah animasi populer asal Rusia, mengisahkan petualangan anak perempuan bernama Masha yang selalu dijaga serta dilindungi oleh seekor beruang. Tapi ada juga loh kartun yang serupa dengan Masha and the Bear ini, diantaranya ada Boba, merupakan animasi 3D populer yang mengisahkan makhluk mengemaskan berbulu putih lebat yang sangat penasaran dengan sekitarnya seperti sifat Masha. Nah, Boba dikelilingi oleh teman-temannya seperti Lula, Spike, dan juga Mr. Big. Ada juga Molang and Piu Piu yang mengisahkan persahabatan antara Molang, seekor kelinci putih besar yang ceria dan optimis, dan Piu Piu, seekor anak ayam kuning kecil pemalu dan juga sensitif. Nah, bergeser berikutnya, hot pick selanjutnya ini harus waspada dengan modus pembobolan rekening. Ternyata bukan hanya nik KTP saja, tapi ada juga data-data lain yang bisa digunakan untuk modus pembobolan rekening.
Kelompok penjahat siber ternyata nggak hanya mengincar NIK sebagai pintu masuk menguras habis isi rekening korban, tapi juga data pribadi korban lain. Seperti melalui kode verifikasi sekali pakai yang dikirimkan melalui pesan singkat, kemudian Card Verification Value atau CVV atau CVC yang merupakan 3 digit angka terakhir yang ada di bagian belakang kartu debit atau kredit, kemudian user ID dan password atau PIN mobile banking, nama ibu kandung, serta masa berlaku kartu. Jadi jangan terpedaya ya memberikan data-data pribadi Anda. Kita bergeser berikutnya ke kesehatan, jangan asal begini kata dokter ya, soal cara ukur tekanan darah di rumah. Nah, yang mau coba hasil pengukuran tekanan darah di rumah dan juga di klinik ini ternyata bisa beda. Ketua Indonesian Society of Hypertension Dokter Spesialis Saraf Eka Harmewati mengatakan pengukuran tekanan darah ini dipengaruhi banyak faktor, mulai dari kondisi tubuh, posisi saat pemeriksaan, hingga faktor psikologis. Nah, tekanan darah di klinik ini cenderung lebih tinggi karena sebagian orang merasa tegang ketika bertemu tenaga kesehatan. Oleh karena itu masyarakat disarankan rutin ya untuk mengukur tekanan darah sendiri di rumah, terutama untuk mereka yang memiliki faktor risiko hipertensi. Tapi tentunya nggak boleh dilakukan sembarangan, jadi harus perhatikan pertama ada posisi tubuh dan tidak berbicara selama pemeriksaan berlangsung. Kita bergeser untuk yang mau traveling karena kayaknya pertengahan tahun banyak ya agenda liburan. Nah, ada destinasi saya kasih rekomendasi destinasi wisata terbaik di tahun 2026. Salah satunya ada negara dari ASEAN. Platform perjalanan terbesar dunia, TripAdvisor resmi mengumumkan daftar 10 pengalaman wisata terbaik dunia tahun 2026. Jadi penilaian ini disaring berdasarkan algoritma kuantitas dan kualitas ulasan bintang 5 yang dikumpulkan dari jutaan pelancong dunia selama 12 tahun terakhir. Ada Porto City Center Walking Tour Portugal, Hiroshima dan Miyajima UNESCO One Day Bus Tour Jepang, kemudian One Day Tour in Barcelona Spanyol, 90-minute Canal Cruise in Amsterdam, Belanda, The Beatles Magical Mystery Tour Inggris, Berlin Walking Tour Jerman, kemudian ada London Pub Walking Tour Inggris, 4-day Machu Picchu Trekking Peru, Krakow, and Zakopane Day Tour Polandia, serta Halong Bay or Lana Bay dari cruise atau dari Vietnam. Oke, itu tadi Talk is Fun edisi Si Paling Bola hari ini. Kita ketemu lagi di Talk is Fun episode pekan depan. Masih bersama saya Tiffany Raitama. Sampai jumpa. Gila banget nih. Kamu bilang suamimu dong, ini match-nya si Nori. Halo, apa kabar? Kita ketemu lagi. Oh, halo sih. Spot. Kita bola tentunya. Jangan ketawa.